Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video ini, aku mau membahas tentang seorang influencer Instagram yang sering membuat kita merasa iri dengan kehidupannya di sosial media. Namun sering kita lupa kalau mungkin itu bukanlah dirinya yang sebenarnya. Seperti kisah di video kali ini, apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Понимаете, что вы сделали? Вы почему убили свою маму? Вы убили свою маму? Вы сожалеете о том, что вы сделали? Anna Lejkovic lahir pada tahun 1999 di Moldova, Eropa Timur. Dari ibunya yang bernama Praskovia Lejkovic dan ayahnya yang bernama Vasilij Aladov. Meskipun Anna tumbuh tanpa sosok ayahnya, dia menjalani kehidupan semasa kecilnya dengan bahagia. Anna juga memiliki hubungan yang dekat dengan ibunya, sering menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan bersama. Anna berasal dari keluarga yang cukup berada karena dia adalah anak dari salah satu kontraktor terbesar di negaranya. Sedari kecil, Anna memiliki cita-cita untuk bekerja di bidang medis, dan dia berhasil masuk ke sekolah kedokteran di Rusia, di mana dia belajar keras dan berhasil mendapatkan gelarnya. Anna adalah tipe wanita muda yang bertekad menjalani kehidupan yang baik, penuh dengan harapan, impian, dan juga ambisi. Selama waktu itu, Anna banyak memperhatikan halaman Instagram dari para model. Dan karena itu menarik perhatiannya, dia lalu memutuskan untuk membuat akunnya sendiri, di mana dia sering mengupload foto dan video dirinya berpose dengan berbagai pakaian modis yang menarik banyak perhatian. Dia bahkan memposting foto berliburnya berpose di berbagai tempat di Eropa, termasuk di depan Menara Eiffel dan di depan toko barang bermerek. Hal ini menunjukkan kalau dia tidak main-main dalam ambisinya untuk menjadi seorang selebgram. Anna sangat beruntung memilih untuk menjadi selebgram karena menemukan kesuksesan dengan relatif cepat. Karena dalam waktu yang singkat itu, Anna berhasil mengumpulkan jumlah pengikut hampir 10.000. Namun, kesuksesannya itu tak bertahan lama. Saat dalam perjalanan bisnis ke Jerman, Praskovia mulai curiga dengan putrinya karena Anna mulai menunjukkan perilaku yang tidak menentu. Dan dia berencana akan mengkonfrontasi dan menanyai Anna secara langsung saat dia pulang nantinya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Memang, orang tua mana yang tidak khawatir jika mengetahui anak mereka memiliki masalah pemakaian obat terlarang. Dia hanya ingin Anna berhenti menggunakan obat-obatan itu dan segera mencari bantuan. Meskipun Anna terus memposting di Instagram untuk pengikutnya secara teratur, Anna ternyata mulai jatuh dalam kebiasaan yang buruk. Dia mulai menggunakan obat-obatan terlarang dan kemungkinan besar juga menderita depresi yang berat. Selama puncak karirnya sebagai selebgram, Anna rupanya sudah mulai kecanduan obat terlarang. Setibanya di rumah di tanggal 11 Desember tahun 2020, Praskovia memanggil anaknya untuk duduk bersama. Kemudian dia mencoba meyakinkan Anna untuk bisa berhenti menggunakan obat terlarang. Tak lama setelah pembicaraan dimulai, Anna menjadi marah kepada ibunya karena menyinggung masalah topik ini. Dia berpikir kalau ibunya tidak berhak untuk mengurusi kehidupannya. Dan keduanya segera terlibat dalam pertengkaran yang besar saat ibunya mengatakan kepada Anna kalau dia sudah membayar perawatan untuk Anna. Anna menjadi marah besar mendengar hal itu, sampai-sampai dia nekat melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dia keluar dari ruangan itu, menuju ke dapur, dan tak lama kemudian kembali lagi dengan membawa pisau di tangannya. Melihat itu ibunya mencoba untuk menenangkan Anna, namun tak ada satupun yang bisa menghentikan kemarahan Anna. Anna kemudian menikam ibunya berulang kali dan meninggalkannya di lantai begitu saja. Akibatnya, ibunya kehilangan banyak darah namun masih bisa bertahan hidup. Dia terbaring di lantai sambil menahan sakit dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.
Ternyata Anna memang sengaja melakukan itu untuk membuatnya menderita karena dia belum selesai dengan ibunya. Setelah beberapa menit berlalu, Anna berjalan kembali ke arah ibunya yang sedang sekarat dan memulai memotong dada ibunya, memasukkan tangannya ke dalam dan menarik jantungnya. Selesai mengeluarkan jantung, Anna juga menarik paru-paru dan juga usus dari ibunya. Dan diduga Anna melakukan ini semua saat ibunya masih hidup. Setelah selesai dengan semuanya, Anna menuju ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya dari darah ibunya. Dia kemudian berdandan dan kemudian menelpon pacarnya dan memutuskan untuk bertemu dengan pacarnya dan menghabiskan sisa hari bersama. Pacarnya tentu saja tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Mereka minum champagne bersama dan dengan tenang Anna memberitahunya kalau dia baru saja membunuh ibunya. Namun Anna menolak untuk memberitahu lebih jauh. Terkejut mendengar pengakuan Anna, pacarnya lalu menunggu Anna sampai jatuh tertidur dan kemudian dia pergi ke tempat tinggal Anna untuk memeriksa kebenaran cerita itu. Terkejutnya dia saat melihat kalau cerita Anna itu benar dan dia segera melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi tiba di rumah keluarga Lekovits 2 jam kemudian dan terkejut dengan penemuan tubuh Praskovia yang sudah tak bernyawa, di mana organ dalamnya juga ada yang hilang dan memiliki banyak luka tusuk di sekitar dadanya. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mencurigai siapa pelakunya, yaitu putri dari si korban. Mereka bisa menebak karena semua bukti terbentang di depan mereka semua dan mereka memiliki semua informasi untuk bisa melakukan penangkapan. Kisah menyeramkan ini dengan cepat menjadi berita utama. Jutaan orang dari seluruh dunia benar-benar terkejut memikirkan bagaimana seseorang dapat bertindak seperti itu. Bahkan, paman Anna mengatakan sudah cukup buruk ada saudaranya yang mati terbunuh. Dan yang lebih buruk lagi saat mengetahui kalau pelakunya adalah keluarga sendiri juga. Walaupun pelaku tertangkap dan dipenjara, hal itu tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang sudah terjadi. Dia juga mengatakan kalau butuh waktu lebih dari 2 jam bagi polisi meyakinkannya kalau Anna lah pelakunya. Persidangan awal Anna dijadwalkan dilakukan pada bulan Desember 2020. Dan saat muncul di ruang sidang, Anna tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali di wajahnya. Saat jaksa menanyakan apakah dia merasa menyesal atas apa yang dilakukan terhadap ibunya, Anna hanya tertawa. Dia juga menampilkan beberapa perilaku aneh yang menimbulkan tanda tanya besar. Anna berdiri di atas kursi saat hakim masuk ke dalam ruang sidang. Dan kemudian dia tidur dan mulai membersihkan kukunya. Dia juga kerap menundukkan kepalanya seolah-olah dia tidak ingin melakukan kontak mata langsung dengan siapapun di ruangan itu. Perilaku anehnya tidak berhenti di situ. Anna kadang-kadang bisa tertawa cekikikan sendiri saat duduk di ruang sidang. Dan pada satu titik, ada seorang reporter yang menanyainya apakah ia benar-benar telah melakukan hal yang mengerikan terhadap ibunya. Untuk menjawab pertanyaan itu, Anna melakukan sesuatu yang tak pernah diprediksi oleh siapapun. Dia mulai tertawa dengan cara yang sangat menyeramkan dan kemudian mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum saat meninggalkan ruang sidang. Undang-undang di Moldova tidak memperbolehkan seorang wanita untuk menerima hukuman seumur hidup. Namun dalam pemeriksaan psikiatri forensik menunjukkan bahwa Anna dalam kondisi mental yang tidak dapat memahami dengan benar apa yang telah terjadi. Akibatnya, pengadilan menyarankan agar Anna Lekovits dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa setelah pengadilan memutuskan bahwa meskipun Anna melakukan kejahatan, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakannya. Terlepas dari semua itu, penyelidikan kasus ini masih berjalan terus. Namun polisi meyakini kalau tidak ada orang lain yang terlibat di dalamnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!